Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan Bapak Purwanto selaku narasumber yang akan kami wawancarai tentang asal-usul Pantai Karangbolong. Oke Pak, dari kita semua mau bertanya tentang asal-usul Pantai Karangbolong itu gimana sih, kayak awal terbentuknya, terus mungkin bisa sampai tradisi-tradisinya. Oke Mbak, terkait Karangbolong ya Pak, kalau Karangbolong itu kita memang ngambilnya dulu memang ada legenda sih, ada kisah ya terkait masalah Karangbolong itu sendiri. Masalahnya kalau Karangbolong itu ada sih ya legendanya, cuman kita nggak bisa secara detail ya nerangin masalah terkait masalah asal-usul Karangbolong gitu. Yang ada kita cuman tahu aja Karangbolong betulnya udah kayak gitu. Mungkin yang di sini yang mau saya jelasinnya terkait Karangbolong itu masalah tradisi, terkait masalah tradisi. Masalah tradisi Karangbolong itu dulu memang kalau yang Karangbolong itu kan erat banget kaitannya sama sarang burung. Sarang burung ya, sarang burung. Nah, di situ terkait masalah sarang itu dulu sebelum setiap ada pengunduhan sarang burung itu pasti ada tradisi. Dan dulu waktu pas masih ada ya, dalam arti ini kan bisa dikatakan udah punah kalau sekarang. Kalau dulu sebelum ada pengunduhan itu, kalau pengunduhan kan 1 tahun 4 kali. Kalau di ini hitungannya mulai Jawa, bukan nasional. Di sini Jawa jadi kayak misalkan Karo, Kapat, Kapitu, Kasanga kayak gitu. Kalender Jawa. Iya, kalender Jawa. Jadi itu pakai sebelum pengunduhan itu ada tradisi. Ntar di sana di Karangbolong itu sendiri ada sanggerahan, ada pesanggrahan. Di situ semua yang namanya pegawai atau pengurus yang ngambil sarang burung itu sebelum pengunduhan itu biasanya ada tradisi. Tradisi itu misalkan yang pertama itu nyuci baju. Nyuci baju yang diyakini milik Nyi Roro Kidul kayak gitu. Di sana sekarang masih ada pesanggarannya. Bajunya juga masih ada kalau sekarang. Terus kemudian hari Jumat itu ada pagelaran wayang kulit, terus malamnya juga suntuk, terus paginya ada kuda lumping, terus ada ketoprak, malamnya ada tayuban juga. Itu salah satu tradisi yang sebelum pengunduhan sarang burung. Terus ada tradisi nyembelih kerbau juga. Terus hari Jumat sore ada larungan di sini. Ada larungan, jadi kepala kerbau itu dilarung sama di pesanggrahan itu kan ada tempat-tempat sesaji, terus bisa dibersihin, terus dilarung kayak gitu. Itu terkait tradisi. Kalau sekarang permasalahannya, kalau sarang burung itu udah punah, udah nggak kayak dulu lagi lah. Kalau dulu memang sarang burung itu bisa dikatakan omset, bisa dibilang PAD terbesar lah. Kalau Kebumen bisa dijadikan ikon kan sekarang, maksudnya Jaya Tugulawet itu kan sumbernya dari sini, masalahnya itu dari sini. Terus kalau sekarang itu udah nggak ada lagi, nggak kayak dulu lagi kayak gitu terkait masalah sarang burung. Sekarang udah punah mungkin ya karena faktor manusia itu sendiri. Terkait masalah sarang burung ini kan sarang burung di gua, bukan di gedung-gedung itu, bukan itu. Jadi tradisi-tradisi yang tadinya udah ada sekarang udah nggak ada lagi. Tapi terkait misalkan tradisi yang nyuci baju itu masih ada permasalahannya, yaitu naluri sih, memang harus dilestarikan juga. Sisi lain terus memang sekarang pesanggrahan juga masih ada yang ngurusin kayak gitu. Kalau sekarang pesanggrahan masih ada kayak gitu. Yang di depan loket itu? Iya betul, di loket. Terus di situ ya punya ciri khas, kalau juru kuncinya itu selalu perempuan, nggak pernah cowok, itu nggak pernah. Jadi selalu. Berarti tiap ganti selalu. Kalau setiap hari itu di situ. Terus kalau malam Jumat itu ya maksudnya di situlah, dalam arti ada ritual lah, ada ritual. Terus tamu-tamu juga sekarang yang misalkan ada yang semedi juga masih ada, sampai sekarang masih ada kayak gitu. Terkait ya kayak gitu. Terus di dalamnya kan ada burung kayak gini, burung beri, burung Garuda, terus ada baju-baju, terus ada kamarnya juga di dalamnya kan, ada bantal segala macam kayak gitu. Itu yang diyakini erat kayaknya sama Nyi Roro Kidul gitu. Itu terkait Karangbolongnya. Terus untuk buat ciri khas dari tempat ini mungkin dari yang sarang burung itu ya? Kalau ciri khas ya itu sendiri, mungkin kalau Karangbolong lebih dikenal dengan pantai ya, terus sama sarang burungnya itu. Terutama kalau dari dunia luar ya, dalam arti dari sana lah, misalkan dari luar kota manapun. Terus kalau yang paling ini justru dari luar kota itu, yaitu jadi erat kaitannya sama yang namanya mitos itu, Nyi Roro Kidul itu loh. Ya, itu orang berdatangan ke sini itu biasanya yang dicari itu pesanggrahan Nyi Roro Kidul kayak gitu. Terus di sini biasanya nemuin sama juru kuncinya. Terus di sini kan masih ada tempat-tempat yang buat semedi, di sini masih ada, di Karangbolong sini masih ada.
Terus replika cara pengaduan sarang burung juga masih ada di Gua Contoh itu kan ada. Iya, itu masih ada sampai sekarang. Berarti pesanggerahan itu isinya kayak alat-alat yang dibutuhin pas itu gitu. Iya, kalau yang pesanggerahan itu di dalamnya itu isinya ya kayak gitu. Jadi apa tempat untuk semedi, tempat untuk semedi. Jadi di dalam ada pakaian itu pakaian ya nyelorok gitu itu, terus ada kamarnya juga, ada burung beri. Kalau biasanya burung beri burung garuda burung beri kan beda, burung beri sama garuda beda, burung beri kayak gitu. Itu ada di sana situ. Terus lukisan-lukisan terkait nyelorok itu juga ada di situ. Erat lah kaitannya. Berarti lebih erat sama Nyi Roro Kidulnya. Gimana? Lebih erat kaitannya sama Nyi Roro Kidul. Iya, lebih ke mitosnya. Iya, Kalau iya. Karangbolong itu lebih ke mitosnya. Kalau dunia luar, misalkan dari dalam arti luar kota, luar daerah, kebanyakan lebih ke mitos Nyi Roro Kidulnya itu sendiri. Iya, biasanya kayak gitu, Mbak. Oh, apa mungkin ada tantangan buat kayak mempertahankan tradisi tersebut? Terkait masalah mungkin apa ya, semacam istilahnya tantangan dalam arti tidak diperbolehkan kayak gitu ya. Kalau dulu sih, kalau misalkan ke sini ya, ke pantai itu nggak boleh pakai baju hijau. Ya, itu pernah Mbak? Iya. Pernah. Cuma kalau sekarang kan ya alamnya mungkin udah beda sih ya. Ya masih ada sih tapi jarang. Kebanyakan kayak orang-orang itu ya biasalah kayak gitu. Istilahnya udah nggak kayak dulu lagi, ya masih terasa tapi nggak begitu banget lah. Kayak gitu. Ya dulu memang ada kayak gitu, nggak boleh pakai baju hijau kalau misalnya ke laut kayak gitu. Itu memang pernah ada. Berarti sekarang kayak kalau pakai baju hijau udah nggak apa-apa, cuman sebenarnya ya masih kebanyakan masih banyak yang takut, masih banyak Pak. Terkait masalah itu masih banyak. Kebanyakan kan kita lebih baik jaga-jaga yang nggak harus ya, yang namanya nggak kenapa-napa. makhluk gaib itu pasti ada ya gitu. Kita nggak boleh menyangkal lah ya, itu pasti ada. Tinggal kita kayak kita saling istilahnya hormat menghormati kan. Ya kayak gitu. Iya, apa salahnya kita cuma nggak pakai baju hijau misalkan kayak gitu kan, nggak harus kayak gini. Ya istilah kayak gitu. Sekarang juga ya ya seolah-olah masih bacaan bahan acuan juga supaya nggak pakai baju hijau kayak gitu ya. Nyampe sekarang masih kayak gitu. Cuma mungkin kalau di era sekarang yang udah modern mungkin banyak yang udah nggak percaya. Benar ya, terkait masalah itu sekarang memang berkurang jauh, beda sama yang dulu lah. Iya, jauh Mbak. Kalau dulu memang setiap kita bertindak selalu ada ini kayak gitu. Kalau sekarang enggak gitu. Kalau dulu aja misalkan ya kayak di sini aja kayak Pak Lurah Karangbolong misalkan. Kalau ke gua itu nggak boleh. Ke gua Karangbolong itu nggak boleh sana. Itu waril, tantangan loh. Sampai sekarang pun kayak gitu ya. Itu adanya sendiri. Maksudnya ada kisahnya sendiri Mbak, terkait masalah asal-usul Karangbolong itu sendiri. Kadang detailnya kan kebanyakan orang kan nggak tahu ya, mau masa-masa lalu banget lah itu istilah kayak gitu. Tapi itu ada salah satu ya kayak gitu tadi, pantangan kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah jadi kepala desa, lurah ya di sini itu nggak boleh naik ke sana, itu nggak boleh. Yang ke gua Karangbolong itu, Sarangbolong itu nggak boleh. Meskipun udah jadi manten. Kalau manten kayaknya boleh, tapi selama menjabat itu beda, mungkin masih bertanggung jawab lah, intinya masih bertanggung jawab ini terkait desa Karangbolong itu sendiri. Ya kayak gitu. Ya mungkin kalau di bahasa Jawa itu kayak nggak ilok. Ya betul, istilahnya orang ilok. Kalau orang Jawa itu istilahnya orang ilok. Kan nggak boleh nyangkal, kalau orang ilok itu nggak boleh nyangkal, istilahnya orang Jawa itu biasanya kayak gitu. Tradisi Mbak, itu bagian dari tradisi juga sih ya. Nggak semua desa kayak gitu kan, memperlakukan kayak gitu enggak kan. Cuma tertentu aja. Itu terkait Karangbolong kayak gitu istilahnya kayak gitu. Oke Pak, mungkin cukup ya atas penjelasan dari Bapak juga. Oke, siap. Terus terima kasih juga untuk penjelasannya. Terus semoga jadi wawasan tambahan buat kita mengetahui. Oke, siap Mbak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.